Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran keberagaman budaya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ramla, saya dari kelas 11 M2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebudayaan nasional. Ada yang tahu apa itu kebudayaan nasional? Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan nasional. Jadi, kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang berasal dari berbagai kebudayaan di daerah dan diakui sebagai identitas nasional. Oleh karena itu, proses perwujudan kebudayaan nasional perlu diintegrasikan dari unsur-unsur kebudayaan daerah tersebut. Dalam hal ini, kebudayaan daerah berperan memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Hal ini dimaksud budaya yang mengalami asimilasi dan kulturasi dengan daerah lain di suatu negara akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dari negara tersebut. Misalnya, daerah satu dengan daerah lain memang berbeda, tetapi jika dapat menyatukan perbedaan tersebut, maka akan terjadi budaya nasional yang kuat, yang bisa berlaku di semua daerah di negara tersebut, walaupun tidak semuanya dan juga tidak mengesampingkan budaya daerah tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa faktor pembentukan kebudayaan nasional. Yang pertama, perilaku. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, adat istiadat. Keempat, bahasa. Kelima, agama. Keenam, identitas etnis. Ketujuh, ada ras. Dan yang terakhir, tradisi budaya. Seperti yang ada di samping, itu adalah contoh-contoh dari faktor-faktor pembentukan kebudayaan nasional. Nah, jadi selain itu juga ada contoh dari pembentukan kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, batik dan kebaya merupakan kebudayaan nasional yang berupa pakaian tradisional. Dan seiringnya waktu, batik dan kebaya menjadi lebih modern dan bervariasi seperti ada gambar di bawah ini. Yang kedua, ada joglo rumah radang, merupakan kebudayaan nasional yang berupa rumah adat, seperti rumah radang di Pontianak, Kalimantan Barat, yang ada di bawah. Ketiga, wayang kulit. Wayang kulit merupakan kebudayaan nasional yang berupa kesenian atau pertunjukan. Biasanya di daerah Jawa seringkali ada pertunjukan atau kesenian wayang kulit di sana untuk melestarikan kebudayaan di sana. Dan yang keempat ada rendang. Rendang merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang berupa kuliner atau makanan. Selain itu, ada lagi seperti soto Betawi dan lain-lain. Setelah itu, yang kelima, Candi Borobudur dan Prambanan merupakan kebudayaan nasional yang berupa peninggalan sejarah. Selain itu, ada juga seperti keris, seperti yang lain-lainnya lagi. Dan saya akan menjelaskan tentang keragaman kebudayaan di Indonesia. Nah, jadi Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku, bangsa, dan budaya serta ras, daerah yang juga dipercaya agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi dengan keragaman, Indonesia bisa mempersatukan hal satu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi
Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sekalipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Keragaman budaya itu sendiri dikenal dengan cultural diversity, dan ini juga sudah menjadi sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Di negara ini pula, keragaman budaya merupakan suatu yang tidak dapat ditolak lagi keberadaannya. Nah, di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah. Dalam catatan sejarah mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani. Mereka datang dan mendiami wilayah yang ada, dan mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Dengan perbedaan tersebut melahirkan keberagaman kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Letak Indonesia yang strategis, yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan di samping itu, Indonesia juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak yang strategis ini menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Itu semua secara tidak langsung sangat mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, keterbukaan masyarakat terhadap kebudayaan luar atau kemauan masyarakat menerima suatu perubahan. Baiklah, telah berakhir penjelasan saya. Kalau ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Thanks for watching.